Santapan Harian Minggu 20 Juli 2025. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-28, ayat pertama hingga ayatnya yang ke-10. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa penuh kasih, mampukanlah kami untuk setia mendengar kebenaran firman-Mu saat ini, serta memeliharanya di dalam hati. Di dalam kasih Putra Sang Bapa, Kristus Yesus, kami berdoa. Amin. Kisah Para Rasul 28 ayat 1-10. Setelah tiba dengan selamat di pantai, barulah kami tahu bahwa daratan itu adalah Pulau Malta. Penduduk asli pulau itu sangat ramah terhadap kami. Mereka menyalakan api dan mengajak kami semua ke situ karena sudah mulai hujan dan hawanya dingin. Ketika Paulus memungut seberkas ranting dan meletakkannya di atas api, keluarlah seekor ular berbisa karena panasnya api itu, lalu menggigit tangannya. Ketika penduduk asli pulau itu melihat ular itu tergantung di tangan Paulus, mereka berkata seorang kepada yang lain, "Orang ini pasti seorang pembunuh, sebab meskipun ia telah selamat dari laut, ia tidak dibiarkan hidup oleh Dewi Keadilan." Namun Paulus mengibaskan ular itu ke dalam api dan sama sekali tidak menderita sesuatu. Mereka menyangka bahwa ia akan bengkak atau tiba-tiba akan mati rebah. Sesudah lama menanti-nanti dan melihat bahwa tidak terjadi apapun padanya, mereka berubah pikiran dan berpendapat bahwa ia seorang dewa. Tidak jauh dari tempat itu ada tanah milik pejabat utama pulau itu yang bernama Publius. Ia menyambut kami dan menjamu kami dengan ramah selama 3 hari. Ketika itu ayah Publius terbaring karena sakit demam dan disentri. Paulus masuk ke kamarnya, ia berdoa serta menumpangkan tangan ke atasnya dan menyembuhkan dia. Sesudah peristiwa itu datanglah juga orang-orang sakit lain dari pulau itu, dan mereka pun disembuhkan juga. Mereka sangat menghormati kami dan ketika kami bertolak mereka menyediakan segala sesuatu yang kami perlukan. Sahabat Santapan Harian, ada pandangan. Jika keadaanmu baik, berbuatlah baik. Jika keadaanmu sulit, perbaikilah dirimu dahulu. Ini memang penting agar kita tidak mengabaikan atau merusak diri sendiri demi membantu orang lain. Tetapi rupanya pandangan ini tidak berlaku bagi Paulus. Setelah mengalami kapal kandas, Paulus, Julius, para tahanan dan para prajurit tiba dengan selamat di Pulau Malta. Pulau itu bukan pulau kosong tanpa penghuni. Penduduk aslinya justru menyambut mereka dengan sangat ramah. Namun naas, Paulus digigit oleh seekor ular berbisa. Para penduduk asli yang tampaknya sudah mengenali betapa berbisanya ular itu mengira bahwa Paulus adalah seorang pembunuh yang sedang dihukum Dewi Keadilan dan akan segera mati. Namun hal itu sama sekali tidak benar, sehingga buktinya Paulus baik-baik saja dan bengkak pun tidak ada. Seorang pejabat utama yang bernama Publius menyambut dan menjamu mereka dengan ramah. Pada waktu itu ayah Publius sakit, dan Paulus pun berdoa dan menyembuhkannya. Tidak berhenti di situ. Paulus menerima orang-orang sakit lain di pulau itu yang kemudian berdatangan dan ia pun menyembuhkan mereka. Hasilnya,
Ketika Paulus dan lainnya akan pergi, para penduduk menyediakan segala keperluan mereka. Dari kisah ini kita belajar dua pandangan yang berharga bagi kita sebagai orang Kristen. Pertama, keadaan sulit janganlah membuat kita putus asa dan berhenti menjadi berkat bagi orang lain, padahal kita mampu melakukannya. Ketika kita diizinkan Tuhan untuk mengalami kejadian tak terduga dan berada di tempat tertentu, Tuhan punya rencana yang baik bagi orang-orang di tempat itu maupun diri kita. Kedua, janji Allah kepada kita bahwa Ia akan terus menyertai kita tetap nyata. Meskipun apa yang sedang kita alami saat ini adalah keadaan yang sulit. Bahkan ketika orang-orang lain berpikir bahwa kita sedang malang sekalipun, sebenarnya Allah sedang menjaga kita. Ketika keadaan tidak baik-baik saja, justru itulah momen bagi kita untuk berbuat baik. Mari kita berdoa. Tuhan, apa yang Engkau mau kami lakukan bagi sesama kami hari ini, kami mohon, bimbing dan tuntunlah kami. Kiranya banyak orang dapat melihat Engkau melalui tindakan kami. Dalam terang firman-Mu ya Kristus, kami bersembah. Amin.